Selamat menonton di drama sakti. Berita ini mengaku punya teknik seks yang hebat berupaya untuk meniduri sang raja. Sebelumnya, Kasim dan Dayang mencampuri obat kuat ke dalam minuman raja. Obat mujarab itu katanya orang tua yang hampir mati pun bisa punya keturunan setelah meminumnya. Raja minum dan mulai terasa panas. Wanita itu segera membuka pakaian raja dan juga pakaiannya sendiri. Raja yang berpikiran kacau teringat istrinya, Putri Mahkota yang sudah meninggal. Ini Jayon, Putri Mahkota yang sudah meninggal. Raja memanggil nama Putri Mahkota Jayon. Wanita itu mengatakan bahwa Raja boleh menganggapnya seperti Jayon. Raja emosi. Wanita itu tidak pantas menyebut nama Putri Mahkota. Mendengar amarah Raja, Dayang dan Kasim yang berdiri di luar ketakutan dan segera meminta pengampunan Raja. Kasim mengatakan demi negara mohon Raja segera mempunyai keturunan. Kerajaan sudah lama tidak memperbolehkan pernikahan. Raja emosi mau memenggal kepala Kasim. Untung saja Siwon menghalanginya. Ini Siwon, seorang kapten pengadilan. Siwon dan Raja adalah teman sejak kecil. Salah satu tugasnya adalah menangkap orang yang diam-diam menikah. Sejak adanya peraturan pelanggaran pernikahan, semua wanita dilarang menikah. Sudah 7 tahun, Raja gagal menikah. Siwon mengerti kesedihan Raja dan memohon agar Raja mengerti kesengsaraan rakyat. Ini seorang gadis pemeran utama. Seorang dan partner bisnisnya hendak menyewa tempat untuk membuka kedai ramalan jodoh. Kedai mereka dinamakan Kedai Cinta, Al Tang. Orang yang menyewa tempat memberitahu bahwa adanya pelarangan untuk menikah. Kalau kedapatan akan ditangkap. Para pejabat juga mengkhawatirkan populasi yang menurun drastis akibat larangan tersebut. Pejabat negara berharap agar raja segera memilih wanita untuk jadikan ratu dan mempunyai keturunan. Juga ada yang menggosipkan raja itu adalah gay ataupun seorang yang impoten. Raja memberitahu bahwa tahun ini akan memilih ratu baru dan mencabut larangan tersebut. Akhir-akhir ini dikabarkan ada yang melihat roh putri mahkota yang gentayangan di istana tempat tinggalnya dulu. Digosipkan roh gentayangan menyebabkan mereka selalu gagal menikah. Untuk menghentikan gosip yang beredar, Raja pergi ke istana Putri Mahkota dahulu. Di jalan teringat saat Putri Mahkota masih hidup, dia dan Putri Mahkota sangat berbahagia bersama. Saat itu adalah saat yang paling bahagia baginya. Putri Mahkota mengetahui betapa besarnya cinta Putra Mahkota kepadanya. Putra Mahkota mengambil arak untuk minum bersama. Dia berharap agar mereka dapat hidup bahagia selamanya. Putri Mahkota berharap agar Putra Mahkota tetap hidup berbahagia walaupun suatu saat dia sudah tidak ada di sisinya. Putra Mahkota membuat janji dengan harapan agar mereka bahagia bersama selamanya. Putri Mahkota tidak berjanji melainkan mencium tangannya. Beberapa hari kemudian, Putri Mahkota meninggal karena bunuh diri. Putra Mahkota menjerit dan bersedih. Dia yakin bahwa tidak mungkin istrinya bunuh diri. Pasti ada orang jahat yang mencelakainya. Itu adalah ingatan Raja atas peristiwa kematian istrinya. Kembali terlihat Raja memasuki kamar Putri Mahkota dan dia penuh dengan darah. Oh, ternyata mimpi. Terkejut dan bangun, dia berteriak dan menangis. Siwon datang kepadanya. Sedih Siwon melihat Raja seperti itu. Dia mengingatkan Raja untuk segera memilih ratu baru untuk melupakan Putri Mahkota. Seorang yang baru saja buka bisnis baru hendak merekrut untuk asisten di kedainya. Gadis yang datang melamar adalah Heong. Saat wawancara, Heong menunjukkan bahwa dia suka dengan cerita romantis dan buku tentang cinta. Heong pun direkrut. Sejak kedai dibuka, bisnis sangat laris. Banyak sekali gadis-gadis yang datang. Siwon pun mendengar kabar tentang hal ini. Raja yang sedang santai juga mendengar bahwa para gadis pergi di malam hari dan pulang dini hari dari kedai itu. Raja memutuskan untuk melihatnya sendiri. Bertiga mereka sembunyi di balik pohon untuk mendengar percakapan di dalam kedai jodoh. Seorang mengatakan raja itu adalah seorang yang gay atau juga impoten. Oleh karena itu, maka raja tidak mau memilih ratu terbaru selama 7 tahun. Mendengar ini, raja emosi dan menyuruh pasukan untuk menangkap seorang. Seorang segera lari dan juga tidak sengaja jatuh pas di tubuh Siwon. Seorang lari secepatnya. Tapi
Raja berhasil menangkapnya dan memasukkannya ke penjara. Dalam penjara, seorang yang pandai bersilat lidah mengaku dia bukan seorang penipu, melainkan utusan dari Dewa Jodoh. Seorang mengatakan bahwa kalau orang yang saling mencintai adalah berdosa, maka semua orang juga punya dosa, harus dihukum. Siwon tidak mau mendengar ocehannya pun pergi. Raja yang masih di depan penjara mendengar seorang yang sedang berpura-pura kerasukan Dewa Jodoh. Supaya dilepaskan, seorang berpura-pura mengatakan bahwa dia yakin larangan nikah itu akan segera dicabut dalam setahun ini. Tapi sebelum itu harus ada melepaskan roh Putri Mahkota yang masih gentayangan. Kalau tidak, bencana akan terjadi. Teringat Raja berjanji untuk mencabut larangan tersebut. Raja menyuruh Siwon untuk membawakan seorang kepadanya. Seorang yang sudah mengganti baju bersih datang menghadap Raja. Raja menanyakan apakah seorang memang bisa kerasukan roh. Seorang melihat wajah Raja, dan Raja mempunyai lingkaran hitam di mata, dan wajah Raja tampak lelah seperti orang yang putus cinta. Seorang segera menyebut beberapa gejala orang putus cinta. Susah tidur, tidak punya selera makan, dan tidak bersemangat. Raja terkejut dan percaya kepada seorang. Dia meminta agar seorang bisa kerasukan roh Putri Mahkota karena sudah rindu kepadanya. Segera berakting, seorang berpura-pura kerasukan. Seorang yang lagi berpura-pura memohon Raja untuk melepaskan dirinya dari pikirannya supaya dia bebas. Sudah lama rohnya terkurung di istana dan menderita. Putri Mahkota tidak ingin melihat Raja yang tidak menjaga dirinya. Dan hal ini membuatnya sedih. Raja memohon agar Putri Mahkota tetap di sisinya. Melihat Raja nangis, seorang segera pura-pura bangun dari rasukan itu. Raja pun menyuruhnya pergi. Seorang yang sudah berusaha payah berakting akhirnya kembali ke penjara. Emosi dia memarahi Siwon. Saat emosi, terdengar ada orang yang memanggil nama Siwon. Teringat dulu, seorang pernah dijodohkan kepada Siwon dan mereka hampir menikah. Tapi keduanya tidak pernah bertemu. Seorang tidak mau meminta bantuan kepadanya. Raja yang sedang stres memikirkan mengapa setiap pemilihan ratu baru selalu ada mayat gadis yang digantung di depan istana Putri Mahkota. Rakyat yang tidak mengetahui mengatakan bahwa raja sengaja membatalkan pemilihan. Sebenarnya semua itu adalah ulahan menteri kemiliteran. Menteri Kemiliteran sangatlah angkuh, karena dialah yang membantu raja berhasil duduk di posisinya. Menteri Kepercayaan Raja menyarankan agar seorang diutus untuk mendampingi raja agar roh Putri Mahkota bisa tenang. Raja menyetujuinya dan Siwon membawa seorang ke istana. Saat melewati jembatan, bunga dan dedaunan jatuh. Raja yang hanya melihat sebelah wajah seorang mengira dia adalah Putri Mahkota, memanggilnya Jawon dan memeluknya. Nah, episode 1 berakhir di sini. Lanjut di episode 2 ya.